Shalom sahabat terkasih, Bapak Ibu dimanapun berada, kita mau mengucap syukur. Malam hari ini Allah Roh Kudus mengumpulkan kita, boleh kembali datang membawa setiap hati kita untuk memuji dan memuliakan Dia. Ia Allah yang baik itu, menarik setiap kita, agar supaya kita membawa hati kita malam hari ini, membuka mulut kita, membuka telinga kita untuk mendengar setiap sabdanya. Allah yang lembut itu saat ini mengurapi kita satu persatu. Ia hadir di tempat kita dimanapun kita berada. Mari nikmati kehadirannya. Mari rasakan urapannya. Biar waktu yang saat ini disediakan, kita mau pakai untuk bersaat intim dengan Dia. Bawa hati kita, abaikan kanan kiri Bapak Ibu sekalian, agar supaya kita semua boleh merasakan kasih-Nya yang lembut itu mengalir di dalam setiap hati kita masing-masing. Kita tahu bahwa Ia adalah bagian yang terindah di dalam hidup kita. Kita mau temukan masa itu, masa pada saat kita tahu bahwa Ia adalah bagian yang terindah. Kita boleh memiliki segalanya di dunia ini, tapi kita perlu Dia. Kita perlu Allah yang senantiasa hadir memenuhi kerinduan di dalam setiap hati kita. Kita tahu bahwa Ia adalah bagian yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Silahkan disiapkan teksnya supaya kita bisa bernyanyi bersama. Kita mau katakan bahwa Allah sungguh bagian yang terindah di dalam kehidupan kita. Merasa menginginkan semua cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini. Kita ulang dari awal pujian ini bersama-sama. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa
bagian yang terindah. Biar setiap kita mau menyadari bahwa Ia adalah bagian yang terindah di dalam setiap hidup kita. Amin. Apa yang saat ini kita kumpulkan di dunia, apa yang saat ini kita dapatkan di dunia, tidak ada artinya apabila kita tidak memiliki bagian terindah itu di dalam hidup kita. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa pujian ini. Kita mau masuk di dalam satu masa pada saat kita menemukan bahwa Ia adalah bagian yang terindah di dalam hidup kita. Biarkan masa itu ada di dalam hidup kita, sehingga kita tercelik dan kita tahu bagian yang saat ini kita butuhkan adalah bagian yang terindah itu. Ia yang mengisi kekosongan di dalam hidup kita. Mari kita bawa pujian ini kembali bersama-sama. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang terindah. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus menyadari bahwa Engkau adalah bagian yang terindah di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memandang setiap kami berharga di mata-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah mengingat setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau Allah yang membuang jauh sampai ke dalam tubir laut. Dan Engkau adalah Allah yang pelupa. Engkau tidak mengingat setiap kesalahan yang kami perbuat.
Mari sahabat terkasih, kita mau angkat pujian ini. Kita mau rasakan betapa baiknya Dia. Ia yang menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia Allah yang tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan yang pernah kita perbuat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina
betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Pengampunan-Mu itu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Dosa dan pelanggaran kami Engkau tenggelamkan di dalam lautan kerahiman-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Kami sungguh berterima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau tanggalkan manusia lama kami. Apapun yang pernah kami perbuat di masa lalu, telah Engkau ampuni, telah Engkau lupakan. Saat ini kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa beban kami. Kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu. Karena Engkau yang berfirman, mari datanglah. Kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini kami butuh kelegaan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Urapi kami. Kuatkan kami. Kami mau sujud di altar-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antara pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami mau sujud di altar-Mu ya Bapa. Karena kami percaya mujizat itu terjadi bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat dan ringankan, yang mengalami permasalahan keuangan Engkau memberikan jalan keluar. Oh, we praise you Lord. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kami mau terus sujud di altar-Mu. Kami mau bawa hati kami menyembah-Mu. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Engkau Allah yang harus kami sembah. Karena Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Mari sahabat terkasih, kita mau sembah Dia. Kita mau bawa hati kita malam hari ini. Kita mau fokuskan pikiran kita kepada Dia yang baik itu. Kita mau bawa pujian kita mau bawa penyembahan kita. Karena Ia Allah yang patut kita puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mau puji Dia. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesusku,
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan Karana makalana shi karana korana makarana ke karana
Harana makarana korono koko shikalana makalana keka karana kakase karana he karana shikalana makarana yarana malana kolana kakase karana kora shikalana makarana keka karana kakase raso karana ora manana shikalana makalana koko karana makakashe karana makalana sekalana kakase rana makorana harana makalana mashikalana kakalana kakalana kakase karana mashera nana nana karana hari karana hesa karana makalana kakase ramana makata karana mashikalana kolono koko karana makakase ramana nana serana nana nana karana kakase mikalana kakalana kokase karana makalana sekarana mashikarana oh we praise you Lord we thank you we love you rashikarana makakalana kokashe karana terima kasih sekarana karana mashikarana nikmati hadiratnya. Ia mengaruniakan karunia-karunia baru kepadamu, terimalah. Buka hatimu. Ia saat ini mengaruniakan banyak berkat karunia kepada setiap kita. Terima semuanya, terima kasih Tuhan. Oh, we praise you Lord, we thank you God, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Malam hari ini yang mengaruniakan kesembuhan. Malam hari ini yang mengaruniakan kelegaan bagi setiap kita. Oh, we praise you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Bapa yang penuh cinta, terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini Engkau yang puaskan akan haus dan lapar kami. Malam hari ini Engkau mengaruniakan karunia-karunia baru bagi setiap kami. Malam hari ini Engkau yang memenuhi tabung minyak kami sehingga roh kami bernyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau mengundang setiap kami boleh ada di dalam ruang Zoom ini bersama-sama untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Engkau yang mengikat kami semua dengan kesatuan hati. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar setiap jiwa kami terbuka bagi-Mu Tuhan. Engkau yang singkapkan semua yang terselubung. Sehingga kami boleh tercelik. Kami boleh mengetahui bahwa banyak rahasia yang Kau berikan kepada kami. Banyak janji yang Kau siapkan bagi setiap kami. Ini jiwa kami. Kami mau bawa untuk menerima firman-Mu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa. Engkau yang persiapkan anak-Mu Pak Paulus dan Bu Vila untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami. Kami mau duduk diam.
Engkau berbicara melalui Pak Paulus dan Bu Vila. Kami siap Engkau pimpin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas? Jelas? Oke. Sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu Suster. Mohon maaf tadi screen-nya itu sempat beberapa kali terkendala, padahal kami sudah Padahal sudah di backup oleh tim 4-5 orang, tapi masih terkendala. Sekali lagi mohon maaf ya. Suara saya jelas ya? Coba angkat tangannya kalau jelas. Oke, saya mau mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14. Malam ini adalah malam ke-8 dengan tema Roh Kudus memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat ke-14. Khotbah Petrus. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Engkau kumpulkan kami. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami yang lapar dan haus akan Engkau. Segala penghalang-penghalang firman-Mu, saat ini kami mau enyahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau urapi semua di antara kami, juga setiap jaringan device apapun juga yang kami pakai. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Roh Kudus memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tema kita pada malam hari ini. Malam ini saya mau membuka banyak sekali ayat. Jadi mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Apa saja pekerjaan Tuhan? Ketika Yesus di muka bumi, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, yaitu memberitakan Injil. Artinya memberitakan pertobatan. Yang kedua adalah dia menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan-setan. Yang ekstrim membangkitkan orang mati. Beberapa poin itu. Dan ketika dia mengutus para murid juga dengan poin-poin itu. Memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Sebelum turunnya Roh Kudus, malam hari ini, saya mau mengajak kita berfokus kepada satu pribadi, Petrus. Kita semua tahu sebelum turunnya Roh Kudus, siapakah seorang Petrus?
Dia adalah seorang yang tidak sanggup menyembuhkan dan mengusir setan dari seorang anak yang sakit ayan, yang ketika seorang orang tuanya membawa anak itu kepada Yesus dan mengatakan, kami sudah membawa kepada muridmu, tetapi mereka tidak sanggup menyembuhkan dan mengusir setan itu daripada mereka. Dan Yesus memarahi Petrus dan kawan-kawannya. Hai engkau, kalian angkatan yang sesat dan tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Petrus dimarahin habis-habisan. Lalu Petrus dan kawan-kawan yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap sebelum turunnya Roh Kudus. Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, yang sudah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Semua itu adalah asli pribadi seorang Petrus dan juga teman-temannya. Sesudah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, apa yang terjadi dengan seorang Petrus? Mari kita lihat. Kisah Para Rasul bab 2 ayat ke-14 berbicara demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ini adalah kisah tentang khotbah Petrus. Sebelumnya, sebelum turunnya Roh Kudus, apakah kita pernah mendengar Petrus berkhotbah? Tidak pernah. Pada hari Pentakosta, ketika lidah api turun, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api. Petrus bukan lagi seperti Petrus yang dulu. Petrus tampil menggantikan posisi Yesus. Petrus berkhotbah. Ayat ke-15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena banyak orang di situ yang ketika pada hari Pentakosta menyangka para rasul yang sedang berbahasa roh itu, menyangka mereka sedang mabuk. Petrus katakan, bukan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Itu adalah nubuat Nabi Yoel, dan semua itu dipenuhi pada hari Pentakosta. Khotbah Petrus. Yesus berkhotbah, sekarang Petrus berkhotbah. Coba kita lihat. Kita lanjutkan, kita lompat ke ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 bunyinya begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ini masih khotbah Petrus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa maksudnya? Allah, Bapa, telah membuat Yesus, seorang manusia dari Nazaret ini, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan
Apa artinya Tuhan di sini yang sudah pernah saya sampaikan? Tuhan di sini artinya sesudah kebangkitan Kristus, Yesus, seorang manusia dari Nazaret ini, dia ditetapkan sebagai Tuhan, artinya penguasa atas langit dan bumi. Bukan berarti sebelum kebangkitan Yesus bukan Tuhan. Bukan. Dia adalah Tuhan sejak kekal. Tetapi sesudah kebangkitan, dia diserahkan tugas sebagai raja dari segala raja, penguasa alam semesta, tuan dari segala tuan yang kita sebut sebagai Tuhan. Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Pewartaan Petrus adalah tentang pertobatan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kalimat ini, ayat ini juga kena ke kita semua. Kita semua adalah pewaris janji itu. Bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41 penutup. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ketika Yesus katakan, "Kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan," kata Yesus. Dan sekarang terbukti. Yesus pernah berkhotbah di hadapan 5.000 orang. Kisah pergandaan roti 5.000 orang. Tetapi di situ tidak dikatakan bahwa ada berapa ribu orang yang menerima dia. Tetapi pada hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah, maka Alkitab mencatat 3.000 jiwa menerima Yesus dan memberi diri dibaptis pada hari itu. 3.000 jiwa. Saya pernah menyaksikan KRK yang dihadiri ribuan orang. Tetapi saya belum pernah menyaksikan ada di dalam KRK itu 3.000 orang yang memberikan diri untuk dibaptis menerima Yesus pada hari itu juga. Belum pernah. Seorang Petrus yang lari ketakutan, yang menyangkal Yesus. Begitu Roh Kudus turun, dia berkhotbah, 3.000 jiwa menerima Yesus. Luar biasa. Yang kedua, saya akan melanjutkan di Kisah Para Rasul bab 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita langsung lanjutkan ke bawah. Ayat pertama bunyinya begini. Tadi di awal saya katakan, Yesus berkhotbah, Petrus berkhotbah. Yesus menyembuhkan orang, Petrus juga. Karena apa? Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Petrus untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Roh Kudus juga yang akan memampukan Anda dan saya melakukan pekerjaan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak sanggup. Ayat pertama, bab 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mereka pergi ke bait Allah. Kita tahu tradisi Yahudi sembayang yang rutin adalah sehari 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, catat poin ini, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Orang ini lumpuh sejak lahir. Orang ini lumpuh sejak lahir. Ayat kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Pertanyaan saya, berapa kali Petrus dan teman-temannya ke bait Allah dalam satu hari? 3 kali. 3 kali. Orang ini sudah ada di situ mungkin sudah lama, puluhan tahun. Karena dia lumpuh sejak lahir. Dan tiap-tiap hari dia dibawa orang, diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Kenapa diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah? Karena orang lumpuh tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Tidak boleh. Petrus setiap hari ke bait Allah. Orang ini setiap hari juga ada di situ. Apakah Petrus belum pernah melihat orang lumpuh ini? Mungkin setiap hari dia lihat. Sehari berkali-kali mungkin. Tetapi sebelum turunnya Roh Kudus, Petrus setiap hari lewat, setiap hari melihat orang itu tidak mengalami apapun juga. Kenapa? Roh Kudus belum turun kepada Petrus. Sekarang pada hari ini, Petrus yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus tidak sama lagi seperti Petrus yang dulu. Sekarang dia melewati gerbang itu dan dia melihat orang yang lumpuh sejak lahir itu. Apa yang dia lakukan? Petrus menatap orang itu di ayat keempat dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Pertanyaan saya, apakah orang ini mempunyai iman? Saya tidak membaca di sini dikatakan orang ini mempunyai iman. Apakah orang ini mengharapkan kesembuhan dengan sebuah pengharapan? Juga tidak dikatakan. Kenapa? Yang dia harapkan apa? Uang. Dia ingin mendapatkan sedekah. Tetapi ayat ke-6, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku? Nama Yesus. Demi
nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus sesudah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, sesudah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia melakukan pekerjaan Tuhan. Apakah orang itu mempunyai iman atau tidak mempunyai iman tidak menjadi persoalan bagi Petrus. Kenapa? Karena tindakan Petrus sekarang adalah mempunyai satu makna yang nanti saya akan jelaskan. Petrus mendatangi orang lumpuh itu tidak mengatakan, saya akan berdoa buat kamu, minta kepada Bapa, minta kepada Yesus, semoga dia menyembuhkan kamu. Tidak. Petrus langsung mengatakan demikian. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Dan kita lihat ayat ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Tadi orang ini berpuluh-puluh tahun tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Ada jarak. Sekarang Petrus menyembuhkan dia dan dia sudah bisa masuk ke dalam bait Allah. Artinya apa? Hubungan relasi antara orang ini dengan Allah tidak memiliki jarak lagi. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Petrus menyembuhkan orang ini bukan karena orang ini beriman. Sama sekali tidak dicatat dia memiliki iman. Petrus yang penuh dengan urapan Roh Kudus, ketika dia katakan berjalanlah, maka orang itu berjalan. Ketika dia katakan bangkitlah, maka orang itu bangkit tanpa membutuhkan iman orang tersebut. Kenapa? Karena seluruh tindakan Petrus yang penuh dengan Roh Kudus untuk mewartakan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah sungguh-sungguh Tuhan. Dia melakukan semua pekerjaan itu untuk memuliakan nama Allah di surga tanpa membutuhkan iman orang tersebut. Saya akan lanjutkan lagi. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Artinya apa? Ini adalah khotbah yang kedua. Tadi khotbah pertama yang mempertobatkan 3.000 orang. Sekarang yang ini adalah khotbah kedua. Lokasinya di mana? Serambi Salomo. Karena orang itu siapa? Orang yang lumpuh itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus." Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ini adalah khotbah Petrus.
Ayat ke-15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kita langsung lompat ke bab 4 ayat keempat. Bab 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, mendengar ajaran mana? Khotbah itu, khotbah di Serambi Salomo itu. Banyak yang menjadi percaya, Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pertanyaan saya. Tadi khotbah pertama berapa orang yang menerima Yesus? 3.000. Sekarang menjadi 5.000. Berarti ada penambahan 2.000. 3.000 penambahan 2.000 orang yang menjadi percaya. Tindakan Petrus tadi menyembuhkan orang yang lumpuh itu menghasilkan 2.000 jiwa yang bertobat. Jadi, saya katakan tadi, Petrus menyembuhkan orang itu bukan karena orang itu beriman, tetapi karena Petrus ingin menyatakan kuasa dari Yesus Kristus yang sudah bangkit dan memuliakan Allah. Begini, Bapak Ibu Suster. Sebelum Roh Kudus turun dan tinggal di hati Anda dan saya, mungkin Anda dan saya melewati orang yang lumpuh tadi itu bertahun-tahun, setiap hari berkali-kali, dan orang yang lumpuh itu tetap lumpuh. Tetap lumpuh. Mungkin Anda berteman dengan teman baikmu, dan orang itu mengalami persoalan dalam keluarganya, atau dililit hutang, atau ditinggal pergi suaminya, dan sebagainya. Dan orang itu tetap dalam keadaan yang sama sebelum Roh Kudus turun ke atas diri Anda dan saya. Kenapa? Tanpa Roh Kudus, Anda dan saya tidak sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Teman kita yang bermasalah tetap akan bermasalah. Orang yang lumpuh tetap akan lumpuh. Orang yang sakit tetap akan sakit. Orang yang patah semangat tetap akan sama. Ketika Roh Kudus tinggal dan berkuasa di dalam diri Anda dan saya, maka kita baru sanggup melakukan pekerjaan Tuhan seperti Petrus. Petrus melakukan persis apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus membangkitkan orang yang lumpuh, menyembuhkan orang yang lumpuh. Petrus juga sama. Yesus katakan bangunlah. Petrus juga katakan hal yang sama. Anda dan saya juga dipanggil melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas Anda dan saya. Saya akan memberikan lagi beberapa contoh secara singkat. Ada satu kisah, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12 sampai 16. Di dalam Injil belum pernah dikatakan Yesus berjalan dan bayangannya menyembuhkan orang sakit. Belum pernah. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Injil Roh Kudus, dikatakan demikian. Kisah Para Rasul bab 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, saya sampai membaca berkali-kali ini, apakah ini benar Petrus atau bukan. Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka
luar biasa. Yesus katakan, kalau kamu percaya saya pergi kepada Bapa, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang saya lakukan. Karena apa? Dia pergi kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Dan mereka sebagian disembuhkan? Bukan, semua disembuhkan. Petrus yang dulu tidak sanggup mengusir satu setan pun pada anak yang sakit ayan, sekarang semua yang dibawa kepada dia sembuh, disembuhkan. Contoh terakhir, Yesus membangkitkan orang mati. Apakah Petrus pernah membangkitkan orang mati? Ada yang pernah membaca kisah Petrus membangkitkan orang mati? Bapak, Ibu, Saudara, saya kasih PR ya, baca kisah para rasul dari A sampai Z ya. Silakan dicatat. Kisah para rasul bab 9, nanti silakan baca sendiri di rumah. Kisah para rasul bab 9 ayat 32 sampai 42, 32 sampai 42. Di situ diceritakan Petrus menyembuhkan Eneas, kisah bab 9 ayat 32, judul perikopnya. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Dorkas sudah mati. Petrus membangkitkan dia persis seperti Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Nanti silakan dibaca, Bapak Ibu. Tanpa turunnya Roh Kudus, orang lumpuh yang ada di gerbang indah tetap lumpuh. Tanpa turunnya Roh Kudus, keluargamu, saudaramu, sahabatmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu yang bermasalah tetap bermasalah. Selama 10 hari berturut-turut ini, kita berdoa memohon turunnya Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan Anda dan saya melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes suara saya jelas? Oke, saya lanjutkan. Roh Kudus memampukan kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kalimat ini adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke surga. Ayat ini mengatakan Roh Kudus ketika dicurahkan kepada kita, saat itulah kita diberi kuasa. Banyak dari kita mungkin tidak menyadarinya, ada kuasa ilahi ketika kita menerima Roh Kudus. Bukan sekedar kita bisa berbahasa roh, atau mungkin kita merasakan damai, sukacita, jamahan, dan manifestasi ketika menerima Roh Kudus itu. Tetapi ada yang lebih utama. Saat Roh Kudus dicurahkan, saat itu kita diberi kuasa. Ada kuasa supernatural dari Allah yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Kita tidak lagi berjalan seperti kemarin saat kita belum menerima Roh Kudus. Kuasa untuk apa? Kita sudah belajar dari sesi-sesi sebelumnya, kuasa untuk hidup kudus. Kita menerima kuasa untuk dimampukan melawan daging.
kita dimampukan untuk hidup kudus, sehingga kita mampu berjalan sampai akhir ke tujuan rumah kita, rumah Bapa. Ini kuasa untuk kepentingan kita secara pribadi. Yang kedua, kita diberi kuasa untuk bersaksi. Bersaksi dengan hidup kita sendiri yang menjadi bukti bahwa Allah sanggup mengubah kita menjadi manusia baru. Menjadi bukti bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Sesi kemarin kita belajar tentang buah roh. Buah yang baik adalah bukti pohon itu baik. Dengan berbuah roh kita menjadi saksi dari tinggal pada pokok anggur yaitu Yesus. Dari buahnya lah orang mengenal sebuah pohon. Demikian juga hidup kita. Dari buah-buah roh yang kita hasilkan, orang sekitar kita mengenal Yesus. Yang ketiga, yang ingin kita bahas malam ini adalah kuasa untuk melakukan pekerjaannya. Apa itu pekerjaan Tuhan? Tuhan Yesus di dalam semua karyanya selama 3 tahun di dunia ini, begitu banyak. Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Tapi semua ending dari semua pekerjaan Tuhan Yesus adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa adalah ending dari semua pekerjaan Tuhan Yesus. Dari kisah Tuhan Yesus mengajar, dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Ada kerajaan setelah kita mati dari dunia ini, yaitu kerajaan Allah, tempat kita pulang. Tuhan Yesus menyembuhkan. Ketika orang mengalami penyembuhan, orang mengenal Tuhan yang punya kuasa. Ketika setan diusir, Roh Allah tinggal di dalam orang yang sudah diusir itu. Ending dari semua pekerjaan Tuhan adalah keselamatan jiwa. Membawa jiwa yang mengenalnya selamat. Apa artinya selamat? Selamat artinya aman sampai tujuan. Tujuan kita itu rumah Bapa. Tempat yang seharusnya anak-anak Tuhan pulang. Di dunia ini kita tahu ini cuma tempat transit, sebentar aja kita di sini. Ada tujuan yang kekal. Kita harus selamat sampai di sana. Tempat seharusnya kita pulang, bukan tempat kebinasaan yang direncanakan si jahat, supaya kita terpisah dari Tuhan. Jadi semua pekerjaan Tuhan Yesus endingnya adalah supaya jiwa kita selamat sampai ke rumah Bapa. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang guru kita lakukan, harus juga kita lakukan. Tujuannya harus sama apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa. Karena itu tidak cukup jika kita menjadi orang baik di dunia ini. Menjadi baik belum tentu bisa menyelamatkan jiwa. Karena baik belum tentu benar. Menjadi baik tidak perlu mengenal Tuhan. Banyak orang tidak percaya Tuhan, orang ateis bisa menjadi orang baik. Mereka bisa berbuat sosial. Mereka bisa membagi sembako, memberi makan orang lapar. Anggap saja, saking baiknya, sembako dibagikan seumur hidup. Tetapi setelah mereka makan kenyang di dunia ini yang terima sembako itu, kemana jiwa mereka akan pulang jika mereka tetap tidak mengenal Allah, sang kebenaran sejati itu? Pekerjaan Tuhan Yesus tidak berakhir pada makanan minuman di dunia ini. Harus berakhir pada keselamatan jiwa. Tuhan mau kita memberi makan. Tuhan ingin kita memberi mereka makan. Makanan yang sesungguhnya yang dibutuhkan jiwa, yaitu Allah sendiri. Kita harus membawa setiap ciptaan mengenal penciptanya.
makanan rohani yang sesungguhnya, yaitu firman Allah, kabar baik, Injil yang menjadi bekal pulang mereka kelak. Hidup baik tidak cukup, karena Tuhan ingin kita hidup benar, supaya kita menerima kuasa ilahi dari roh kebenaran itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Menjadi saksinya dimulai dengan menjadi orang benar di hadapannya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kita tidak bisa memanipulasinya. Terus apakah tidak perlu kita hidup baik? Satu hal yang pasti, jika kita hidup benar, kita pasti akan hidup baik. Menjadi orang baik, kita bisa melakukan pekerjaan manusia, pekerjaan sosial, memberi makan, menolong orang. Tetapi menjadi orang benar, kita baru bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kuduslah yang melakukan pekerjaannya ketika kita hidup menjadi orang benar. Ketika kita hidup benar, apa yang kita lakukan bukan lagi dari dorongan diri kita sebagai manusia, tetapi dituntun oleh Roh Allah. Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam diri kita. Karena rohnya yang bekerja di dalam diri kita, memimpin kita di dalam setiap peperangan dalam pekerjaannya merebut jiwa. Tadi kita berbicara tentang keselamatan jiwa. Ketika kita berbicara tentang keselamatan jiwa, di situ kita berbicara tentang peperangan. Karena jiwa-jiwa manusia ini adalah tujuan akhir si jahat. Pekerjaan si jahat selalu melawan pekerjaan Tuhan. Ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, artinya kita harus siap berperang dengan musuh si jahat. Tuhan ingin menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk pulang ke surga. Tetapi si jahat akan berjuang juga sampai akhir zaman, merebut semua jiwa ini dari Tuhan. Karena memang itulah tujuannya dari awal, supaya anak-anak Tuhan terpisah dari Bapa selamanya. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak akan mampu mencapai tujuan keselamatan jiwa. Kita mungkin hanya akan melayani di permukaan, hanya sebatas perbuatan baik. Karena ada musuh roh di dalam pekerjaan keselamatan jiwa, kita tidak bisa menghadapi musuh dengan kekuatan kita sebagai manusia. Dengan kekuatan daging kita, kita tidak akan mampu merebut jiwa. Tuhan tahu kita tidak mungkin mampu tanpa rohnya. Karena itulah Tuhan Yesus dari awal meminta kita, minta grand prize, superhero, yaitu rohnya sendiri, untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Hanya dengan bersama Roh Kudus, roh yang lebih besar dan terbesar di muka bumi ini dan di surga, kita baru bisa mengalahkan roh-roh jahat di dunia ini. Baru bisa kita melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi saksinya dan merebut jiwa-jiwa. Raja Daud tahu pasti akan ini, bahwa tanpa roh Allah dia tidak sanggup berjalan. Yang paling dia takutkan kalau roh Tuhan pergi meninggalkan dia. Itu juga yang harus menjadi ketakutan kita. Tanpa roh Tuhan kita tidak sanggup berjalan. Bahkan untuk diri kita sendiri menjadi orang benar sampai akhir, kita tidak sanggup, apalagi merebut jiwa. Dalam Mazmur 51 ayat 13 dikatakan oleh Raja Daud, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Itu adalah ketakutan Raja Daud yang paling besar. Karena dia tahu tanpa roh Tuhan, kegagalanlah. Dia tidak akan mampu berjalan sampai akhir.
Tanpa Roh Kudus, akhirnya pelayanan kita melakukan pekerjaan manusia. Kita mungkin dilihat sibuk pelayanan, sibuk sekali banyak jabatan. Dewan paroki, ketua lingkungan, mungkin banyak banget jabatan-jabatan di dalam gereja. Tetapi tanpa Roh Kudus, kita hanya melakukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Allah. Dan iblis sangat senang ketika kita hanya sibuk sampai pada perbuatan sosial, sampai pada perbuatan baik. Dia pelan-pelan akan menarik makin banyak jiwa kepada kebinasaan, karena orang tidak mengenal kebenaran. Dalam pelayanan, ketika Anda berpikir, saya pelayanan karena saya ada waktu, saya ikut-ikutan, supaya saya ada komunitas, supaya saya ada kegiatan rohani, atau bahkan ada yang punya motivasi mencari nama, mencari validasi, Anda akan mengalami lelah, kecewa, luka, Anda akan mundur. Tanpa Roh Kudus, Anda tidak mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun pelayanan kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Entah itu tim pujian, kur, seksi-seksi, lektor-lektris, prodiakon, apalagi yang dipanggil khusus menjadi romo dan suster. Kita semua membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan urapannya. Tanpa Roh Kudus, kita hanya melakukan pekerjaan manusia. Tidak bisa seseorang yang masih belum mengalami pertobatan, masih mau melakukan dosa lamanya, dan melakukan pekerjaan Tuhan serempak. Tidak bisa. Anda harus memilih. Selama Anda masih belum ingin membereskan dosa-dosa lama Anda, artinya Anda masih mau bekerja untuk kerajaan si jahat. Anda masih bekerja untuk iblis. Anda tidak bisa bekerja untuk kerajaan Allah. Ini harus dimulai dengan pertobatan, relasi kita dengan Tuhan. Ada proses pertobatan mematikan kedagingan kita untuk diubah menjadi manusia roh. Ada waktu dan proses membangun keintiman ini sehingga Roh Kudus sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Tanpa membereskan dulu relasi kita dengan Dia, tidak mungkin kita bisa melayani Dia. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaannya dengan penuh urapan, bukan kekuatan kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, saat kita berbicara, ada kuasanya, bisa menjamah jiwa-jiwa untuk bertobat. Ketika kita berdoa, ada kuasanya. Karena itu di dalam Yakobus dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu harus ada, artinya udah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena itu kenapa kalau kita sudah ada Roh Kudus, kita bisa mengusir setan. Karena ada roh yang jauh lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Ketika kita memerintah dia untuk pergi, dia harus pergi. Karena ada raja yang lebih tinggi memerintah dia, yaitu Allah sendiri. Dikatakan tadi, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak menyuruh kita langsung pergi ke ujung bumi, tetapi mulai dari Yerusalem. Yerusalem melambangkan rumah kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Ketika Tuhan memanggil Anda, izinkan Dia memurnikan Anda, diproses untuk menjadi alatnya. Dia akan mengutusmu untuk ke Yerusalem dulu, ke rumahmu dulu. Di situ masih banyak jiwa yang harus kamu rebut. Di situ masih banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Dia akan memakaimu untuk orang-orang terdekatmu,
satu persatu mengalami keselamatannya. Disitulah hidupmu baru berdampak karena sudah ada Roh Kudus di dalam dirimu. Biarkan Roh Kudus tinggal tetap memenuhi setiap kita, sampai hidup kita seperti hidup Yesus. Yesus hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Roh Kudus berbeda dengan kekuatan manusia. Roh Kudus adalah Roh Allah. Pekerjaan yang kita lakukan bersamanya akan ada pekerjaan supernatural yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12-14, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan ketika Dia yang berkata, kita bisa mempercayainya. Manifestasi Roh Kudus akan kita alami. Ketika Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam diri kita, akan ada mujizat di dalam pelayanan kita. Akan ada mujizat di dalam pekerjaannya ketika kita melayani. Ada penyembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, pelepasan dari kuasa gelap terjadi. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidak ada karya-karya seperti itu. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan itu. Jangan membatasi Roh Kudus bekerja, karena pekerjaan Tuhan hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Karena Roh Kudus yang bekerja, kita bisa melihat firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi bukti kebesarannya. Sehingga kita bisa menyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Musik tetap mengalir. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata kita. Di malam yang ke-8, di dalam hati kita masing-masing semakin bergelora, semakin bergejolak. Lapar dan haus akan urapan Roh Kudus. Punya kerinduan yang besar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Rasakan kehadiran-Nya. Dia melihat jauh ke dalam hati Anda dan saya. Amin. Dia tahu hati siapa yang begitu merindukannya, dan hati siapa yang masih tertutup baginya. Pada malam hari ini, bagi yang hatinya masih tertutup, saya mengundang Bapak, Ibu, Suster, bukalah hatimu.
Bukalah hatimu lebar-lebar. Kita membutuhkan Dia. Kita membutuhkan pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Kita membutuhkan Dia untuk berjalan bersama dengan Yesus. Kita membutuhkan Dia untuk melakukan pekerjaan Bapa. Kita membutuhkan Dia untuk melanjutkan misi Yesus yang masih belum selesai di muka bumi ini, yaitu menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Tanpa Roh Kudus di dalam hati Anda dan saya, kita hanya melakukan pekerjaan manusia. Tanpa Roh Kudus, orang yang berjumpa dengan kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah, penuhilah kami. Kami membutuhkan Engkau, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Kami merindukan Engkau bagaikan tanah gersang yang merindukan air. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Ya Yesus, urapilah setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu pada malam hari ini. Begitu banyak pekerjaan besar yang masih belum kami lakukan. Kami masih berjalan di tempat Tuhan. Kami masih berjalan di tempat. Kami sudah melihat banyak pekerjaan besar, tetapi kami masih belum melangkah. Karena kami tidak sanggup, kami tidak mampu. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini. Jamah setiap anak-anak-Mu. Lihatlah mereka, ya Tuhan. Banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Suami yang masih belum bertobat. Istri yang masih jauh daripadamu. Anak-anak yang masih memberontak. Urapi kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar-Mu, merebut jiwa-jiwa untuk kembali kepadamu Tuhan, memenangkan hati suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Pada malam hari ini, Anda yang rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam keluargamu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu. Begitu banyak pekerjaan di dalam keluarga mereka yang masih harus mereka lakukan. Mereka harus berjuang untuk merebut anak-anak mereka.
merebut orang tua yang masih belum mengenal Engkau dan masih belum bersedia untuk menerima Engkau. Berikanlah kami kekuatan. Kami akan tampil sebagai pemenang. Kami sanggup melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami akan memenangkan jiwa-jiwa pertama-tama yang ada di sekeliling kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inna la 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 la. Inna la 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 la. Rasakan Dia menjamamu. Rasakan Dia masuk ke dalam dirimu. Rasakan Dia mengurapimu, memberikan kekuatan kepadamu, memampukanmu untuk berperang, memampukanmu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Kita angkat sekali lagi lagu penyembahan tadi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita naikkan pujian Yesus, kami puja. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Benar, Yesus. Mari kita puji dan kita sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah
penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Mintalah dengan haus dan lapar akan Roh Kudus. Mintalah.
Rabasana ya rabakia rabaya rabasya rabaya rabakia rabaya rabaya rabasya rabaya rabaya Rabasana maya rabakia namaya rabasya rabaya rabaya rabasana ya rabaya rabakia rabaya rabasana Rabasana ya rabakia namaya rabasya rabakataya rabasana ya rabaya 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 Rabasana maya rabakia namaya rabasya rabaya 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 rabasana maya rabaya 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 Rabasana maya rabakia namaya rabasya rabaya rabaya Rabasana maya rabakia rabaya rabasya rabakataya rabasana maya Rabasana maya rabaya rabaya Rabasya rabakia namaya Roh Allah melayang-layang saat ini menjamah setiap anak-anaknya yang haus dan rindu akan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Rasakan keheningan saat ini. Rasakan keheningan saat ini. Nikmati Dia. Nikmati Dia. Berbicara kepadanya. Mintalah karunia-karunia yang engkau butuhkan. Agar Anda sanggup melakukan pekerjaannya. Rasakan dalam setiap tarikan nafas. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Engkau mau tinggal di hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk indahnya malam hari ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri. Kami mohon kepadamu, biarlah hadirat-Mu tetap tinggal, tetap menyelubungi kami. Jangan biarkan roh-Mu pergi daripada kami. Tetaplah bersama-sama dengan kami di saat kami tidur, di saat kami bangun, di saat kami menghadapi persoalan apapun juga. Berbicaralah kepada kami. Tuntun setiap langkah kami ya Roh Kudus. Ingatkan kami selalu untuk memegang tangan Yesus. Mengarahkan wajah kami, mata kami kepada Yesus. Dan berjalan bersama dengan Dia menuju ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya
damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tinggal tetap di dalam hati kita. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.